Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku dan pada kesempatan kali ini aku lagi di luar teman-teman dan aku akan membahas terkait topik yang cukup ringan juga, yaitu tentang memberikan jeda pada diri kita sendiri. Teman-teman di sini ada yang ngerasain gak sih kayak semakin kita dewasa itu kita itu jadinya makin sibuk gitu. Aku rasa memang wajar ya teman-teman, semakin kita dewasa itu yang namanya jadwal kita itu jadinya padat, terus juga ada perubahan rutinitas juga di situ, perubahan waktu untuk jalan-jalan sama diri sendiri ataupun orang lain itu juga cukup berubah gitu ya teman-teman. Yang tadinya kerasanya itu kayak waktunya itu cukup fine-fine aja buat diri aku sendiri untuk misal kayak ngerjain tugas, terus abis itu waktu buat nongkrong ataupun waktu buat jalan-jalan sama teman-teman ataupun jalan-jalan sama diri aku sendiri itu tadinya kerasanya cukup-cukup aja gitu. Tapi setelah aku itu kan sekarang magang gitu ya teman-teman, jadinya tuh aku mulai merasakan yang namanya uh, padatnya waktu gitu. Nah teman-teman, dengan perubahan yang kita punya ini, aku rasa sebetulnya kita itu harus pinter-pinter buat nyari waktu buat diri kita sendiri gitu. Karena yang aku khawatirkan adalah kalau di aku sendiri, aku ngerasa dengan cukup banyaknya perubahan jadwal ini yang aku dapetin, terus juga jadinya aku kurang waktu buat diri aku sendiri dan juga misalkan untuk hangout sama teman-teman atau orang-orang yang aku sayang, itu secara perlahan bikin aku ngerasa burnout gitu. Aku ngerasa aku kerja nonstop, nggak ada waktu buat diri sendiri. Semuanya itu kerasanya itu cepet banget terjadinya dan aku jadinya kelelahan gitu. Nggak hanya kita mengalami kelelahan secara fisik aja, tapi kita juga mengalami yang namanya kelelahan secara emosional gitu. Secara aku rasa ada kebutuhan-kebutuhan dari diri sendiri itu yang jadinya nggak terpenuhi ataupun jadinya itu keambil dengan rutinitas baru kita gitu. Dari dulu itu gitu teman-teman, aku tuh sering mikir gitu ya, emang bener ya kalau jadi orang dewasa itu perlu yang namanya work life balance gitu. Apakah kita nggak bisa menikmati pekerjaan kita aja ataupun kesibukan kita aja saat ini gitu. Tapi setelah aku masuk ke dunia magang ini, aku merasakan sulitnya untuk uh, istilahnya kayak enjoy aja untuk melakukan kesibukan-kesibukan atau pekerjaan-pekerjaan aku di tempat magang gitu. Bukan karena aku nggak suka pekerjaannya atau apapun itu gitu, tapi aku rasa karena aku itu terlalu fokus untuk menjalani kehidupan aku dan rutinitas aku di tempat magang ini, aku jadi kerasa kayak aku nggak punya kehidupan lainnya di luar dunia magang ini gitu. Nah, sebenarnya hal ini teman-teman cukup berdampak secara signifikan terhadap aku pribadi gitu. Yang sering kali aku lakuin, misalkan kalau aku udah capek banget gitu akhir-akhir ini, aku pulang dari magang gitu misalkan, aku tuh langsung tiduran di kamar gitu, terus habis itu langsung aku buka HP, langsung scroll-scroll sosial media gitu, ataupun nonton video YouTube. Aku mencoba untuk mencari kesenangan-kesenangan kecil ataupun ya kayak entertainment gitu buat diri aku sendiri gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu yang aku rasa ya itu menjadi loop aja gitu. Kalau dibilang seneng ya mungkin seneng abis scrolling gitu, tapi capeknya itu nggak lega gitu. Aku nggak ngerasa fulfilled ataupun aku nggak ngerasa jadinya tuh penuh lagi kebutuhan emosional aku gitu terutama. Karena kan kalau kebutuhan fisik tuh dengan cara tidur gitu ya, tapi kalau kebutuhan emosional pas aku coba scrolling-scrolling sosial media gitu, yang terjadi
itu aku jadinya bukan kayak istirahat gitu teman-teman. Nah dari situlah teman-teman sebetulnya aku rasa aku jadi belajar bahwa sebenarnya work life balance ini tuh diperlukan gitu. Nggak apa-apa kalau kita nggak bisa istilahnya enjoy dengan pekerjaan kita di dalam keseharian-keseharian kita gitu, ataupun kita nggak enjoy dengan rutinitas kita setelah kita bekerja di rumah gitu. Itu adalah hal yang wajar karena memang uh, fokus rutinitas kita ya di situ-situ aja gitu. Ketika kita merasa bahwa dunia itu sekarang itu sangat cepat untuk diri sendiri gitu, kayak istilahnya nggak ada waktu untuk istirahat sama sekali gitu. Aku rasa itu adalah tanda bahwa malah justru kita memerlukan jeda itu banget gitu. Aku rasa teman-teman untuk mengambil waktu buat diri sendiri ini itu nggak terpaku sama durasi, harus misalkan kayak seharian itu dikosongin buat diri kita sendiri me time, atau 2 hari 3 hari pergi healing ke misal keluar kota atau keluar negeri gitu. Aku rasa kita itu bisa ngelakuin me time dan juga memberikan jeda buat diri kita sendiri itu dengan cara misalkan setiap minggunya berilah waktu entah itu sejam atau 2 jam gitu ya untuk diri kita sendiri untuk menilai apa yang kita sedang rasakan saat ini gitu. Kita juga bisa mencoba untuk melakukan hal-hal yang kita sukain gitu di luar dari pekerjaan ataupun kesibukan yang selama ini kita lakukan gitu. Misalkan aku itu suka menggambar gitu ataupun melukis gitu ya teman-teman. Nah, aku boleh banget untuk memberikan waktu misal sejam atau 2 jam buat diri aku itu melukis aja gitu tanpa memikirkan kesibukan ataupun pekerjaan yang aku punya misal buat di minggu depannya gitu. Jadi aku memberikan full atensi dan juga waktu itu ke diri aku sendiri gitu teman-teman. Nah dengan seperti itu teman-teman aku rasa dari yang tadinya itu kita ngerasa capek banget karena rutinitas kita yang meliputi di situ-situ aja gitu, ketika kita keluar dari rutinitas itu dan juga memberikan ruang dan waktu untuk diri kita melakukan hal-hal yang kita sukain lagi, aku rasa nanti untuk kebutuhan emosionalnya itu perlahan akan naik gitu teman-teman. Entah itu kita mau melakukannya sehari sekali, kita luangin waktu sejam misal sebelum tidur buat diri kita sendiri, atau misalkan kita mau ngelakuinnya itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Yang penting menurut aku perlu banget untuk kita itu memberikan waktu dan juga ruang buat diri kita untuk melakukan hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita gitu teman-teman. Jadi ketika kita ngerasa kayak stres banget dan overwhelmed banget gitu, aku rasa itu adalah justru tanda malah kayaknya kita perlu break deh, kayaknya kita perlu jeda deh, kayaknya kita perlu ngelepasin ini semua dulu deh dan berhenti sebentar. Karena kalau dipikir-pikir juga gitu teman-teman, kita kan bukan robot ya, yang maksudnya kalau robot itu kan kerjanya itu bisa nonstop, bisa habis pekerjaan A selesai langsung ke B, langsung ke C, langsung ke D, terus nggak perlu istirahat secara emosional juga gitu. Tapi kita kan manusia teman-teman, kita itu berbeda dengan robot gitu ya. Kita juga mempunyai kebutuhan emosional yang perlu untuk kita penuhi gitu setiap harinya. Nah, mungkin kalau aku bisa sharing sedikit teman-teman tentang bagaimana caranya aku untuk memenuhi kembali kebutuhan emosional aku, yang biasanya aku lakuin itu, yang tadi aku bilang aku ngerasa kalau scrolling sosial media itu kurang efektif buat aku. Biasanya yang aku lakukan itu karena aku suka jalan-jalan keluar gitu ya teman-teman. Aku biasanya ngasih waktu buat diri aku keluar sendiri gitu. Keluarnya juga cuma keluar terus habis itu bengong,
ngeliatin pemandangan, ngeliatin daun-daun, ngeliatin uh, kayak matahari, langit, uh, ya kayak gini sekarang itu gitu teman-teman. Terus juga yang biasanya aku lakuin itu misalkan aku baca buku gitu, ataupun uh, jadinya aku misal bikin cover lagu gitu-gitu. Jadi aku melakukan hobi-hobi kecil aku gitu yang bener-bener di luar kesibukan aku dan pekerjaan aku di dunia magang gitu ya, untuk memenuhi kembali kebutuhan emosional aku gitu. Menurut aku pribadi teman-teman, setiap orang itu beda-beda cara untuk memenuhi kembali kebutuhan emosionalnya gitu. Aku rasa nggak perlu melulu teman-teman soal healing itu harus berupa kita pergi keluar kota gitu. Ataupun healing itu harus pergi jauh, ataupun healing itu harus beli barang-barang yang mahal gitu. Tapi aku rasa juga tanpa semua hal itu juga bisa dilakukan gitu ketika memang waktunya itu lagi nggak memungkinkan, ataupun kondisinya lagi nggak memungkinkan gitu. Jadi boleh banget juga teman-teman untuk sesekali gitu ngelakuin hal random yang misal belum pernah kita lakuin gitu sebelumnya. Kayak misalkan contoh, uh, aku itu nggak pernah, belum pernah yang namanya misal ngerajut gitu ya, atau kayak membuat kerajinan tangan clay gitu. Nah, aku bisa banget teman-teman untuk cari waktu misal sejam atau 2 jam untuk pergi ke toko, beli clay atau kerajinan tangan, terus aku bawa pulang lagi dan aku coba buat belajar kerajinan tangan ini ataupun clay ini gitu. Nah, dengan hal random kayak gini juga yang belum pernah kita lakuin gitu, aku rasa ini cukup membantu kita untuk jadinya merasa bahwa kita itu bukan robot, ataupun kita itu punya kehidupan di luar juga sebagai seorang manusia gitu. Jadi mungkin sedikit pesan dari aku bagi teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang itu lagi ngerasa ketar-ketir banget gitu, kayak cukup banyak misal pekerjaan ataupun kesibukan yang teman-teman ambil gitu, dan sekarang kerasanya tuh udah frustasi banget, udah capek banget, kayak udah capek banget untuk bahkan ngejalanin besok lagi gitu teman-teman. Aku rasa ini adalah waktu yang tepat teman-teman untuk memberikan jeda buat diri sendiri gitu. Aku rasa kita bisa banget untuk coba melepaskan semua kerjaan itu, semua kesibukan yang kita punya itu, lepasin dulu buat misal 30 menit kita atau 1 jam gitu. Kita bisa sambil timer juga kalau kita itu ngerasa cemas gitu, misalkan pekerjaannya kayak nanti nggak bakalan selesai atau gimana nya. Kita bisa banget untuk kayak nge-timerin misalkan, oke, aku butuh waktu selama sejam ini untuk lepas dulu karena aku benar-benar nggak bisa dilanjut gitu. Kita bikin timer 1 jam dan kita stop bener-bener untuk mikirin pekerjaan yang kita punya, dan bener-bener kasih waktu buat diri kita sendiri untuk ngelakuin hal-hal yang kita sukain itu gitu teman-teman. Ya mungkin itu sedikit berbagi pesan dan juga pengalaman dari aku teman-teman, yang dimana aku merasa bahwa ketika kita itu lagi ngerasa dunia itu cepet banget dan kesibukan tuh lagi menumpuk, itu adalah tanda bahwa sebetulnya kita perlu untuk memberikan jeda dan slow down. Karena balik lagi teman-teman yang aku bilang, kadang kita itu lupa kalau kita itu manusia gitu. Kita itu bukan robot, tapi kita itu manusia yang mempunyai kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Maka dari itu jangan lupa untuk memberikan jeda dan juga ruang dan waktu buat diri kita sendiri untuk istirahat dan melakukan hal-hal yang kita pengenin teman-teman. Dan itu sekian teman-teman untuk pembahasan mengenai memberikan jeda buat diri kita sendiri. Bagi teman-teman yang mungkin mau sharing-sharing ataupun berbagi pandangan terkait hal ini, boleh banget teman-teman untuk sharing-sharing di kolom komen ya. Dan sekian dari aku teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.
Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.